Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Ibu Ustadz Ustadzah SDIT Ar-Rahmah bisa menyempatkan diri hadir di acara Zoom penerapan budaya positif yang nanti akan saya presentasikan. Sebelumnya saya tanya bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Saya, tetap semangat. Suryono, Nih. malam Nah, itu halus, harapannya di rolas. penerapan budaya positif ini nanti yang akan saya presentasikan akan membawa Berapa itu, Mbak? kemajuan dan dampak baik untuk sekolah Memberi kita kemauan. SDIT Ar-Rahmah. Selanjutnya saya akan memberi sedikit pantun. Semoga bermanfaat ya pantunnya. Perahu Ya. kecil berlayar di Atlanta, diterjang gelombang saat berkelana. Izinkan saya memulai presentasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Cekaos. Zoom mau. Oke, saya lanjutkan ya. Saya akan share screen materi untuk kita kali ini. Sampun tampak nggih? Sampun. Oke. Nah, ini. Jadi, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini merupakan bukti aksi nyata saya di modul 1T4 sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pacitan. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah yang tahu apa budaya positif itu? Pak Didit, budaya positif apa Pak Didit? Budaya positif adalah kebiasaan yang sudah melekat. Iya, betul. Kebiasaan yang sudah melekat. Ya, jadi budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian, budaya positif ini ada konsep inti dalam penerapannya. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol seorang guru, dan keenam, pembuatan keyakinan kelas. Dan yang paling penting ini adalah yang saya rasa sangat diperlukan oleh seorang guru adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu? Saya akan jelaskan satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma adalah pandangan kita. Jadi, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa elemen profil pelajar Pancasila, diantaranya mandiri, berkebinekaan global, kemudian inovatif, kemudian bernalar kritis, dan ada beberapa lagi. Selanjutnya adalah disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan umum dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam, adanya kesadaran dalam diri untuk berperilaku disiplin. Kemudian yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman. Atau bisa kita kenal dengan hukuman.
Selanjutnya, konsep budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu merupakan suatu dorongan yang ada pada diri seseorang sehingga yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari 2 pernyataan sebelumnya, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu merupakan motivasi eksternal atau dari luar. Jadi belum berasal dari kesadaran anak. Tetapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ini termasuk motivasi internal atau motivasi dari dalam. Kemudian selanjutnya adalah dari konsep tersebut kita ambil kesimpulan dalam memberi motivasi anak itu hindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi harapannya ketika anak melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu kegiatan, melakukan prestasi itu tujuannya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk mendapatkan piala atau pujian. Jadi kan pujian, menghadap piala itu faktor dari luar. Jadi harapannya sudah terbentuk dalam diri. Nah, ini merupakan salah satu tugas seorang guru kita sebagai pendidik menumbuhkan jiwa anak memiliki kesadaran diri untuk berperilaku atau berbudaya positif untuk dirinya sendiri. Jadi bukan karena orang lain. Nah, kita tahu hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak melibatkan atau bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang harus kita hindari. Jadi seorang guru harus menghindari hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu adalah cara seorang guru untuk menyelesaikan masalah dengan terencana atau disepakati antara guru dan murid sesuai aturan. Murid tetap tidak dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi ini guru masih sangat berperan sekali di sini. Istilah kata itu masih ada intimidasi dari guru. Nah, tapi bagaimana cara menyelesaikan solusi yang terbaik? Nah, ini yang paling penting ini adalah dengan menggunakan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Itu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif atau kolaborasi, saling berhubungan antara guru dan murid, saling kerjasama, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika ada masalah, guru bertanya, bagaimana cara menyelesaikan solusinya? Apa yang terjadi? Jadi anak itu dilatih untuk berpikir dan mencari solusinya. Kemudian konsep inti budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa toh? Ada yang tahu? Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa, di antaranya kebutuhan dasar ingin dicintai, kemudian memiliki kekuasaan, bertahan hidup, survive, kemudian memiliki kesenangan, dan memiliki kebebasan. Itu semuanya ada dalam diri manusia, terutama dalam jiwa anak.
Kemudian, apa saja kebutuhan bertahan hidup? Yang pertama adalah kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan primer ya, kebutuhan yang paling utama. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebenarnya kita itu punya ada rasa pengen dicintai, pengen diterima kehadiran kita, apalagi murid-murid. Nah, rasa diterima atau dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok itu merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh murid. Dalam rangka apa? Dalam rangka melatih anak-anak untuk bisa berkolaborasi. Kemudian kebutuhan penguasaan. Setiap manusia pasti memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini merupakan kebutuhan, salah satu kebutuhan manusia tentang penguasaan. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Manusia itu butuh bebas, tetapi bebasnya harus ada kontrol. Sama dengan murid, guru hanya bisa mengarahkan, menuntun. Nah, di sini murid bisa mengambil keputusan sendiri atas apa pilihannya. Dan apa saja kebutuhan kebebasan diantaranya yaitu memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Maka biasanya kalau anak-anak sedang diskusi kelompok itu, mereka biasanya bebas untuk menyampaikan pendapat, atau anak-anak biasanya milih kelompok. Ustazah, saya mau dengan temanku ini, temanku ini. Ternyata mereka tuh butuh kebebasan untuk menentukan sendiri pilihannya. Dan memang kita sebagai seorang guru juga paling nggak harus memfasilitasi. Jadi saya ingat dulu tuh kalau anak milih, saya mau kelompok ini sendiri-sendiri. Kita kan sering berkata, tidak, kelompoknya ustazah tentukan aja atau Bapak Ibu guru tentukan. Tapi ternyata siswa itu dengan cara dia mengutarakan pendapatnya, keinginannya itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan kita sebagai seorang pendidik juga harus bisa menghargainya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini ternyata memang kebutuhan manusia. Makanya anak-anak SD itu biasanya mereka suka sepak bola di halaman, suka ngobrol dengan temannya, tertawa. Nah, maka kita sebagai seorang guru hanya bisa mengarahkan dan meluruskan bagaimana cara tertawa yang bagus, bermain yang sopan, dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menolak atau melarang. Selanjutnya adalah miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah persepsi yang salah. Jadi selama ini kita mungkin akan menganggap, oh, seorang guru itu bisa mengontrol murid loh. Seorang guru itu bisa membuat murid terpojok kalau muridnya itu salah. Kita tuh salah. Yang benar adalah jadi ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Guru hanya bisa mengarahkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat itu juga kurang tepat. Yang ada adalah penguatan adalah bertujuan untuk mengarahkan murid, mengajak mereka untuk bertanggung jawab, membimbing mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga kurang tepat. Terkadang memang ketika kita membuat rasa bersalah kepada anak, malah menjadikan anak itu trauma, takut. Akhirnya karakter yang dia miliki tidak bisa keluar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga tidak tepat. Yang ada adalah kita sebagai seorang pendidik hanya bisa mengarahkan, anak bisa mengambil keputusan dengan beberapa konsekuensi. Jadi kalau kamu melakukan suatu perbuatan ini, maka konsekuensinya ini. Menurutmu bagaimana? Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi ada sebuah kasus ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka ketika guru meminta anak atau menghukum anak
untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini guru sebagai penghukum. Ini kurang tepat. Kemudian contoh guru sebagai pembuat merasa bersalah adalah guru seringkali mengatakan, "Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak." Ini artinya kita memojokkan anak. Jadi membuat anak seolah-olah tidak memiliki harga diri, itu juga tidak tepat. Nah, karena endingnya anak-anak biasanya akan merasa minder, trauma, akhirnya karakter yang dia miliki tidak bisa keluar. Kemudian guru sebagai teman, maka guru akan dengan santainya mengajak, "Ayo dong ikutan aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekalilah ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi." Artinya guru sebagai teman ini, guru sering memaafkan kesalahan anak. Nah, ini juga kurang tepat. Kemudian kalau guru sebagai pemantau di posisi kontrolnya, bisa dengan contoh, "Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensimu. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi." Ini memantau. Atau bisa juga dengan ketika untuk mengumpulkan anak-anak menggunakan hitungan. Itu guru sebagai pemantau. Dan posisi kontrol yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ini bisa dengan kata yang bisa diucapkan yaitu, "Apakah kamu tahu kesalahanmu?" Nah, ini guru mengarahkan, mengajak berpikir anak. "Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?" Jadi mengajak anak mencari solusi atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, posisi kontrol yang paling tepat kita sebagai seorang pendidik yang mana? Nah, ini. Guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi budaya positif yang bisa kita terapkan kepada murid selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat di sini bisa dengan ucapan saja atau tersurat berupa tulisan, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Jadi tidak memandang murid ini berasal dari budaya apa, kemudian bangsa apa, tidak. Tapi kita memang mau membuat kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan seluruh warga kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya bisa berubah-ubah. Jadi tidak stabil. Misalnya dalam awal pembelajaran, guru membuat keyakinan kelas dan murid. Ternyata di pertengahan semester ada sesuatu yang mau dimasukkan oleh guru untuk menguatkan karakter anak, maka kesepakatan itu bisa berubah. Jadi di sini peran guru dan peran siswa dalam membuat kesepakatan kelas ini sangat dipentingkan sekali, sangat perlu sekali. Dalam apa? Tujuannya agar apa yang diyakini ini menjadi sesuatu yang konsekuen, bisa diterapkan. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas ini memiliki beberapa karakter. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau kebaikan yang umum sifatnya, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Jadi kalau ketika membuat keyakinan kelas, peraturan di kelas, maka harapannya semua siswa mengikuti, memberikan saran, kemudian memberikan pendapatnya. Sama dengan ketika membuat keyakinan di sekolah. Ya, harapannya ini bersama-sama
membuat keyakinan sekolah dalam sebuah forum rapat seperti itu. Jadi tujuannya adalah guru benar-benar bisa menerapkan atau konsisten atas apa yang disepakati bersama. Kemudian, jadi memang sangat diperlukan sekali untuk membangun komunikasi dengan siswa. Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan, yang selama ini kita gunakan di sekolah. Biasanya kita menggunakan profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 aspek, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global umum, gotong royong, ini saling tolong menolong antara siswa, guru, kemudian mandiri, menjadikan siswa tidak bergantung dan kreatif serta bernalar kritis. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini merupakan kata kunci yang bisa kita gunakan dalam rangka membuat keyakinan kelas. Dan yang paling penting adalah untuk melatih anak mandiri, kita bisa menggunakan keterampilan hidup atau life skill. Dapat menjadikan anak dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi, menjadikan siswa itu sangat berharga. Kemudian, nah ini yang sangat penting sekali dalam menyelesaikan masalah adalah menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dalam proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu dengan cara yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa bersalah atau melakukan sebuah kesalahan, maka seorang guru diharapkan untuk mengarahkan siswa mencari sebenarnya apa yang terjadi, bukan malah memojokkan siswa. Nah, di sini berbuat salah itu guru bisa menguatkan dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Jadi semua orang pasti mengalami atau melakukan suatu kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa juga dengan kata-kata pemantik, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Artinya di sini kita menstabilkan identitas siswa. Jadi ketika siswa ingin mengutarakan maksudnya dalam menyelesaikan sebuah kasus ini tadi, oh siswa paham, oh berarti semua orang pasti melakukan kesalahan. Tapi, nah, kemudian ketika siswa itu untuk tujuannya mempertahankan diri, maka guru bisa menguatkan dengan kata-kata, kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini bisa dengan kata pemantik, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika anak berbuat salah, maka guru bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kekerasan misalkan. Karena anak ketika melakukan sesuatu tidak mungkin jika tidak ada alasannya. Kemudian guru juga bisa menggunakan kata pemantik, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Artinya adalah ketika siswa bercerita, saya dituduh oleh teman saya, kemudian saya berteriak kepadanya. Oh iya, oh itu alasannya. Oh kamu sebenarnya bisa loh melakukan lebih dari itu, misalnya memukul. Tapi ternyata tidak kamu lakukan, itu bagus sekali. Nah, itu kita memberi penghargaan. Jadi, memberikan penguatan, oh kamu bisa melakukan hal itu dan kamu tidak melakukannya. Kita memberi penghargaan. Kemudian validasi tindakan salah juga bisa dengan kata pemantik, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini artinya kita memberi penguatan kepada siswa dalam melakukan atau menyelesaikan masalah ini, memang tujuannya adalah untuk mempertahankan diri. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan pada dirinya. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dari dalam, jadi sesuatu yang respon, keluar dari dalam. Kemudian ketika melakukan dalam menyelesaikan masalah, maka guru bisa menggunakan kata pemantik, apa keyakinan kelas kita? Oh, kita tidak boleh. Oh, kita harus menghargai teman kita.
kita harus menghormati teman kita. Nah, itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kamu tuh pengen kelasnya seperti apa? Nah, di sini segitiga restitusi bisa menjadi bagian salah satu untuk menjadikan keyakinan kelas bisa berhasil di kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ini? Nah, di aksi nyata saya di guru penggerak angkatan 10 ini adalah saya menggunakan aksi nyata tari saman atau tata sandal menghadap ke depan. Ini tujuannya adalah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang umum tadi, seperti nilai-nilai pelajar Pancasila, kemudian menerapkan pendidikan adab dan sopan santun. Jadi adab anak itu, kita tuh butuh mengarahkan anak untuk beradab. Jadi tertib, disiplin. Kemudian melatih kemandirian. Jadi anak ketika mendapatkan sebuah amanah atau tanggung jawab, maka harapannya anak menjadi anak yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi bisa membereskan kebutuhannya sendiri. Ya. Nah, demikian presentasi saya tentang budaya positif yang mungkin bisa diterapkan di sekolahan kita SDIT Ar-Rahmah dan menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bu Linda? Nggih, saya masuk. Nggih. Saya mau bertanya ini, Bu Alfia. Oke, pangapunten sebelumnya. Ini luar biasa penyampaian terkait budaya positif yang disampaikan ini tadi. Ini teorinya luar biasa, nggih. Tetapi menurut saya kenyataannya yang telah berjalan saat ini di sekolah itu, misalnya seorang guru itu kan contoh untuk murid-muridnya ya. Sedangkan yang disampaikan di sini ini tadi saya melihatnya lebih ke kecondongannya kepada murid-muridnya. Jadi sebenarnya, nggih, untuk budaya positif itu siapa yang harus melaksanakan ini? Karena kan sekarang itu kalau kita lihat guru itu misalnya dia sebagai contoh kadang masih ada yang masih telat datang ke sekolahan, kemudian masih ada yang masih marah-marah kepada muridnya, kemudian memberikan tugas yang banyak kepada muridnya. Itu kan tentunya bukan contoh yang baik untuk murid-murid. Sedangkan murid itu harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, saya penasaran di sini, sebenarnya budaya positif itu hanya untuk muridnya atau untuk seluruh warga di sekolah itu. Mungkin itu Bu Alfia pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lindawati. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Iya, pertanyaan yang sangat penting sekali ya, luar biasa sekali itu. Siapa saja yang terlibat budaya positif di sekolah? Yang jelas, budaya positif itu harapannya adalah semua guru dan staf pengajaran di sekolah terlibat. Jadi di sini peran guru memang sangat penting sekali, benar sekali. Jadi ibarat kata seorang murid itu kan anak-anak ya, fase anak-anak. Maka untuk melakukan suatu kebaikan biasanya mereka perlu contoh atau teladan. Nah, di sini adalah peran guru sebagai teladan dalam melaksanakan budaya positif. Artinya misalkan ketika seorang guru mengajak anak untuk menata sandal, untuk makan dengan tertib atau tidak tertawa dengan keras, maka di sini guru perannya memberi contoh dan teladan. Nah, dari contoh dan teladan dari murid ini tadi, dari guru ini tadi, harapannya murid dengan cara melihat apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadzanya, guru-gurunya, maka dia akan mengikuti. Maka bahasane istilahnya itu kan murid adalah peniru ulung. Ya. Seperti itu. Pripun Bu Linda? Oke, terima kasih Bu Alfi. Semoga sekolah kita SDIT Ar-Rahmah bisa menerapkan budaya positif seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Linda. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Ustazah, izin bertanya. Oke, Ustazah Hati. Ya,
Ini terkait pemberian hadiah untuk anak-anak ya. Bagaimana tadi bagus sekali materinya terkait dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika ada anak-anak yang melakukan sesuatu itu motivasinya hanya dari luar saja atau dari misalnya pemberian hadiah-hadiah saja seperti itu. Bagaimana kita untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari anak tersebut? Itu saja Ustazah Alfi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustazah Ati. Jadi ternyata dampak pemberian hadiah itu memang sebenarnya kurang tepat ya. Jadi ketika anak melakukan suatu kebaikan, melakukan prestasi, maka yang tertanam di benaknya adalah saya ingin mendapat hadiah. Saya ingin mendapat pujian. Nah, itu ternyata hadiah, pujian itu kan hanya bersifat sementara. Jadi ketika dia nggak dapat, ternyata dia nggak dapat hadiah. Misalkan dia juara kelas, juara 1 gitu ya. Tahun kemarin mendapat piala gitu. Nah, tahun ini dia berusaha lagi terus, tahun ini dia juara 1 lagi, terus nggak dapat piala. Maka akan tertanam dalam dirinya tuh rasa kecewa. Aduh, aku nggak dapat piala, kok nggak dapat piala ya? Akhirnya dari kecewa itu tadi mengakibatkan motivasinya itu jadi hilang. Kenapa? Karena yang ada di benaknya adalah ketika dia berprestasi, dia dapat piala, dia dapat pujian. Ternyata ketika dia berprestasi lagi tidak dapat apa-apa, maka akhirnya hilang. Jadi dia menjadikan anak sudah tidak bersemangat lagi. Nah itu. Maka dampaknya apa? Akhirnya motivasi belajarnya menjadi menurun. Beda ketika motivasi itu berasal dari dalam. Misalkan ketika anak berprestasi tujuannya aku ingin menjadi orang sukses. Aku ingin diriku lebih bermanfaat. Aku ingin cita-citaku tercapai. Jadi keinginan itu ada dari dalam. Maka ketika keinginan itu berasal dari dalam, dia akan terus termotivasi untuk mengembangkan dirinya. Dia akan terus termotivasi untuk belajar. Ya, harapannya seperti itu. Pripun Bu Ati? Ya, terima kasih Ustazah Alfi. Semoga anak-anak kita nanti punya motivasi dari dalam dirinya yang baik sehingga kita juga mengajarnya dengan enak ya, mengajarnya santai dan hasil yang kita harapkan itu akan tercapai. Terima kasih Ustazah Alfi. Terima kasih. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di penerapan budaya positif terkait ilmu yang saya pelajari di aksi nyata modul 1T4 pelatihan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi salah satu hal untuk mengembangkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, pembelajaran berpihak pada anak, guru merasa nyaman di sekolah, anak juga merasa nyaman di sekolah, semuanya kebutuhannya terpenuhi. Sekian dari saya tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.